Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktek kita mengenai docking ini, yang mana pada sesi ini Bapak akan mencoba melakukan satu docking dengan multi ligan, dengan banyak ligan. Yang pertama yang harus Anda siapkan adalah ya, metabol sekunder yang akan kita uji coba. Ya, di sini Bapak ambil satu resume pada tugas mahasiswa ketika pembelajaran mata kuliah kimia bahan alam. Kita akan mengambil beberapa saja, katakanlah kita hanya mengambil 5, ya, 1, misalnya ini sembarang ya, sembarang, ya, ini. Oke, kita mengambil sekitar 6. Ya, kemudian kita copy, ya, kita masuk ke folder yang kita kerjakan tadi di folder latihan. Nah, kita katakanlah kita bikin aja dulu. Dia adalah telang. Oke, jadi kita hanya ambil ini, kemudian ya, jadi kita ada 4, ada 6 ya. Kemudian kita buka aplikasi Pyrex-nya. Ya, aplikasi Pyrex. Ya. Oke, kita buka. Perhatikan di Autodoc ini, ya, ini sudah kita simpan ya. Ya, sudah simpan. Karena kita sudah selesai pekerjaan kita, tinggal kita akan melakukan uji coba ke 6 metabol sekunder. Tapi dengan catatan, sekali lagi dengan catatan, kontrol positifnya kita juga harus ikut sertakan. Karena kita pengen tahu bahwa nilai dari binding affinity-nya apakah bisa menyamai kontrol positif ataukah tidak. Oke, kita buka Pyrex-nya, kemudian kita panggil dulu. Ya, tadi ligan yang dibuat itu sudah dalam bentuk PDB. Kita berpositive thinking. Kalau dia dalam bentuk PDB, maka kita tidak perlu lagi ada satu proses minimasi energi. Ya. Jadi, oke, kita load molekul, kemudian kita masukkan semua. Yang 6 tadi. Oh, sorry. Kita ini dulu ya. Edit, preference dulu. Preference-nya nah, kita sudah menggunakan desktop untuk latihan. Oke. Baru kita load molekul. Kemudian kita buka latihannya, ya, kita ambil bunga telangnya tadi, ya. Oke, 1, ini 2, kemudian 3, 4, 5, dan terakhir adalah 6. Ya. Nah, ini mengumpul semua, kita klik kanan, tadi Autodoc, make ligand 1. Ya. Nah, ini ada yang error. Berarti ada yang tidak bisa digunakan. Jadi jangan kaget, tadi dari 6 ini ada 3 yang tidak bisa digunakan. Oke. Kemudian ini sudah masuk semua. Nah, kita kontrol positifnya, kita ambil kontrol positifnya tadi. Nah, kita kontrol positifnya tadi berdasarkan, ya.
kita menggunakan native, ya, native out. Oke, nah ini kan modelnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, kita pakai model yang satu aja, ya. Yang pertama, kemudian kita klik kanan, autodock, make ligand. Oke, ya. Kemudian baru kita ambil yang reseptornya. Oke, reseptornya kita natifnya udah, reseptornya kita untuk makromolekul. Oke, ya. Nah, jadi lihat posisinya, perhatikan. Jadi ini adalah sampel ligan kita yang akan kita tambatkan kepada kepada proteinnya, ya. Nah, kalau sudah berarti kita klik wizard kemudian select molekul, ya. Kita masukin semua. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, reseptornya sudah. Nah, kemudian kita forward. Nah, di sini kita tidak boleh lagi menggunakan maximize. Ya. Tapi kita harus, karena kita sudah dapatkan tadi sisi aktifnya. Jadi, bagaimana kita melakukan sisi aktifnya? Jadi, silakan Anda checklistnya Anda hilangkan dulu. Ya, hilangkan dulu checklistnya. Ya, checklistnya kita hilangkan dulu. Yang disisakan adalah natifnya. Tadi natif. Nah, jadi kita posisi dari grid box-nya ini sesuai dengan natif ligannya. Ya. Oke. Jadi ini adalah, ya, kita turunkan dulu. Diusahakan sekecil mungkin supaya kita memiliki hal yang sama. Ya. Oke. Oke. Kalau sudah, baru kita tadi kan kita sudah ya ini reseptor. Nah, baru kita masukin semua. Ya. Oke ya. Ya. Nah, ini kan sudah masuk. Ya, autodocknya sudah. Nah, ini berarti ini back. Tadi kan kita lihat. Awas ya, perhatikan di sininya. Nah, ini kan baru satu ya. Ini harusnya 1, 2 kali ya. Oke. Nah, di sini hanya 1. Kenapa 1? Oke, ada 7. Yes. Ya, ada 7 kan? Ada 7 yang kita docking. Nah, awas jangan lupa. Kalau sudah menentukan ini, perhatikan. Ligan yang akan kita pilih harus kita lihat juga. Kemudian forward. Nah, tadi sudah ya kita sudah sudah tentukan grid box-nya. Jadi kita nggak usah maximize lagi. Maximize itu akan kita gunakan untuk mencari sisi aktif dari ligannya. Baru kemudian ini semua sudah siap, baru kemudian kita forward. Ya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan ini bisa jadi ini akan membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk menyelesaikan semuanya. Ya, ketika selesai akan ditampilkan bentuk yang seperti ini. Kemudian
kita klik mode untuk melihat keseluruhan yang di docking. Nah, ini akan terlihat hasilnya secara menyeluruh ketika kita melakukan docking, dan kita lihat di sini bahwa native ligand memiliki binding affinity minus 12,2, kemudian quercetin minus 9,1, dan camferol min 8,7. Jadi boleh dibilang bahwa native ligand ini memiliki nilai binding yang paling kecil, sementara quercetin dan camferol juga bisa dijadikan diduga sebagai obat yang memiliki aktivitas yang sama dengan native ligand. Selanjutnya kita save ya datanya, kita save dalam bentuk Excel. Latihan di sini. Nah, kita tulis di sini adalah docking metabolit. Kemudian kita save. Ya. Sementara untuk strukturnya kita save as SDF. Ini kemudian ini ya. Ini result telang. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita close, kita buka. Ya, kita buka Discovery Studio-nya. Kita buka Discovery Studio-nya, baru kita melakukan satu yang disebut dengan interpretasi. Ya, kita lihat interpretasi apa yang mungkin kita dapatkan, informasi apa yang kita dapatkan dari ikatan hidrogen camferol dan quercetin. Oke, sekarang kita lihat docking dari hasil docking dari reseptor, kita on. Nah, kita ambil dulu reseptornya. Tadi yang diduga bagus itu ada dua, yaitu quercetin sama camferol. Ya, kita ambil satu aja. File, kita open, kemudian kita ambil quercetin ya. Kita ambil quercetin Oke. Oke, kemudian kita copy masuk ke reseptornya. Paste. Ini sudah masuk ke lingkarannya, ke bawah. Kemudian kita klik ligand interaction. Nah, ini adalah quercetin. Kemudian klik kanan. Kita kasih label add. Kemudian residu, name, apply. Oke. Nah, klik interaction, klik option. Nah, ini adalah gambar yang 3 dimensinya yang bisa kita lihat. Gambar 3 dimensi. Ya, ini bisa Anda save. Ini bisa save. Ini image.
Ini image ini adalah 3D quercetin 6 tadi 6 apa 6 depan ya 6. Oke, yang tadi reseptor kita reseptor. Oke, kemudian oke ya. Sebelum ke 3D reseptornya kita hilangkan dulu, kemudian kita klik show 2D diagram. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita save dalam bentuk 2D. Ya, ini tadi 2D, kita baru kita 2D. Oke, save. Ya. Nah, ini adalah cara kita untuk melihat bahwa hasil. Oke. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan proses dari docking sampai interpretasinya. Nanti data apa yang perlu Anda bawakan ya silakan Anda lihat di sini ya. Kita munculkan seperti ini, kita akan munculkan lebih banyak lagi. Ya. Oke, mungkin itu Pak pikir cukup. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya mengenai pengolahan data dan penentuan nilai RMSD untuk validasi docking kita. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.